بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كل يكتب من النبيين ولا الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وفتنة الدعاء والقبول وتمام كل سوء ومقبول بجاه سيدنا طه رسول البدول وقال المؤلف الشيخ العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن زبير الحضرمي الشافعي في كتابه سفينة النجاة ومشرحه ومترجمه ومحدده نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى أن قال فصل في بيان شروط صحة الصلاة. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji kita bersama pada pembahasan kitab Safinatul Najah, melanjutkan pembahasan Rabu yang lalu. Telah kita bahas bersama Aqdarus Sholat atau apa ya, hal-hal yang dimaafkan ketika kita telat melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat. Bukan terus kemudian tidak sholat, tapi sholat yang tertinggal atau sholat itu hanya ada dua kemarin. Aqdarus sholat, uturnya sholat itu hanya ada dua. Satu karena tidur, dua karena apa ini lupa, ya. Karena tidur dan karena lupa. Nah, sekarang kita masuk bab baru, pasal yang menerangkan tentang syarat sahnya sholat. Syarat wajib sama syarat sah itu beda ya. Kalau namanya syarat wajib, berarti orang itu akan terkena kewajiban sholat jika syarat wajib tersebut telah terpenuhi. Sebaliknya, jika syarat sah sholat, maka sholat bisa dikatakan absah atau sah sholat tersebut jika syarat-syarat ini terpenuhi. Maka ini adalah syarat-syarat agar terpenuhinya, agar sahnya sholat kita, maka hal-hal ini harus terpenuhi. Lantas apa mawon? Ini dijelaskan di sini syurutus sholat tamaniyah. Syaratnya, syarat sahnya sholat itu ada 8. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang awalan atau al-ulam taharatul hadatsaini. Suci dari dua hadas atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Saya ulang lagi. Yang pertama, syarat sahnya sholat, agar sholat kita menjadi sah, maka yang pertama dan paling utama harus suci dari dua hadas. Hadas di sini hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu apa sih?
Kentut, ini belum bukan itu namanya hadas kecil. Tapi ngentut, mari BAB, mari BAK, terus tidak punya wudhu kan, itu namanya hadas kecil. Maka caranya agar sah sholatnya gimana? Ya ambil wudhu. Sedangkan hadas besar tidak bisa hanya dengan ambil wudhu saja. Tapi hadas besar itu harus kita hilangkan dulu dengan cara mandi besar. Paham ya? Terus misalkan kayak ini, misalkan seseorang melaksanakan sholat tapi lupa kalau dia batal, tidak punya wudhu misalkan. Terus sholat. Gimana Bang? Ketika sudah selesai sholatnya, misalkan udah dapat 3 jam, baru ingat. Loh, aku orang diwudhu yang sholat, rek. Terus ya apa? Harus lagi. Apakah dosa? Dan jadi wong lali. Dan bisa dipaksa. Oke? Jadi misalkan sampai ingat, atau mungkin besok baru ingat. Loh, lali. Kemarin itu saya sholat asar itu ternyata tak punya wudhu. Iling aku joglok anak konco itu kentut ya jago. Misalkan seperti itu. Baru ingat keesokan harinya. Tidak apa-apa. Ya berarti harus sholat lagi. Sholatnya dikodok. Apakah dosa? Ya tidak, oh jadinya lagi. Gitu, gitu. Terus bacaan-bacaan dalam sholat itu, apakah kita mendapatkan pahala? Karena kan misalkan orang lupa, terus melaksanakan sholat tanpa adanya wudhu. Karena dia lupa, dikerjakan sholat sampai selesai. Terus apakah sholatnya itu berpahala? Iya, berpahala yang tidak mengharuskan sampean punya wudhu. Contoh misalkan, baca zikir ketika ruku. Zikir kan tidak mengharuskan kita punya wudhu. Misalkan baca Fatihah, baca Quran kan, itu mengharuskan kita punya wudhu. Berarti ketika kita baca tanpa punya wudhu, maka tidak dapat ganjaran. Paham ya? Paham ya? Jadi bukan terus kemudian dosa, tidak tetap berpahala. Tapi ya makanya tidak bisa di kita ini. Makanya itu banyak orang-orang itu, para ulama itu ngajarkan ketika kita mau sholat, sekalipun kita punya wudhu, maka disunahkan untuk tajdidul wudhu namanya. Memperbaharui wudhu. Sampai ke sholat, re. Sampai sholat maghrib, antara maghrib sama isya ini kan berdekatan. Re, turun cedok, re, maju, re. Maju. Maju. Ngaji, re, maju, ini hebat, maju. Ngaji, tujuan ini, kayak satuan ini, re. Agak maju. Ketika sampai melaksanakan sholat maghrib, sampai melaksanakan sholat maghrib, kan waktunya dekat sama sholat isya. Nah, terkadang kita kan tidak melakukan wudhu lagi karena wudhu di waktu sholat maghrib masih ada. Tapi sebenarnya kita disunahkan untuk memperbaharui wudhu kita. Itu namanya tajdidul wudhu. Itu bagus memang. Kita kan tidak ngerti. Nah, apa agar sholat kita lebih sempurna lagi, maka diperbaharui. Ya. Bukan sengaja, ngehes kentut ayo, kok enggak kroso atau yang lain. Intinya seperti itu. Jadi syarat sahnya sholat pertama, suci dari 2 hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Terus 2, wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani. Suci dari najis. Yang mana yang harus suci dari najis ketika kita sholat? 1, badan. 2, pakaian. 3, tempat. Jadi badan kita tidak boleh ada najis yang menempel pada tubuh kita ketika kita melaksanakan sholat. Atau sesuatu najis yang nempel pada pakaian kita. Atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Tidak boleh. Kalau seperti itu tidak sah nanti sholat. Okay. Ay allati la yu'fa'anha fi thawbi ay al-malbus min kulli mahmul lahu wa illam yataharrak bi harakatihi wa mulaki dzalik wal badan ay asyabil lidakhili anfihi wa famihi wa ainihi wal makan ay ma la yulaki syai'an min badani wa malbus. Jadi kalau di pakaian
Kalau di pakaian itu berarti ya, misalkan bak-bak itu berarti mukenanya, tidak boleh ada najis sedikit pun. Misalkan najis nempel yongku pas wae sholat, terus ketelekan jejak kan mungkin saja. Oke. Mungkin ketelekan jejak. Terus sampai tidak ngerti, sholat sudah selesai baru tertidur. Iki kapan iki jejak nalek iki nang mungkin aku? Berarti najis. Sholat itu barang juga harus diulang. Sama halnya mas-mas misalkan nggak sengaja mungkin tangannya habis jatuh, terus darahnya masih sering keluar. Kok ternyata pas waktu sholat dibuat rukuk karena sakitnya itu ada di daerah-daerah yang sering kali gerak, misalkan sikute sampean dan kulit sampean. Akhirnya pas gerak darahnya keluar, terus kenai pakaian sampean. Ini kan juga najis. Ketika darahnya cuma dikit nggak apa-apa, tapi kalau darahnya banyak, dikit itu ukurannya seberapa Pak? Ya umumnya kita itu nyebut itu sedikit itu seperti apa? Kalau misalkan di Malang titik itu ya lek ketok cilik, titik lah apa. Tapi lek ketok akeh misalkan, maka ya harus diulang sholatnya. Itu kalau terkait sama pakaian. Nah, misalkan kalau sama badan itu apapun yang nempel pada badan kita, termasuk rambut dan hidung, mulut, hidung, mulut, telinga, privat. Nah, itu mungkin ada yang nempel-nempel di situ. Misal nggak sengaja untuk mimisan, nggak keluar, nggak keluar sampai ini enggak, tapi ini jeruk. Rasa rotok metu, sampai kena ada di gede, itu termasuk itu juga najis, paham gitu? Jadi terkena najis, itu juga sama. Atau misalkan mohon maaf, mungkin ada orang pas wayai rukuk karena mungkin misalkan sampai hari Kamis poso, terus wayai bu sebelum sholat maghrib kurung adzan sampai buka dhisik, buka sampai warti pas wayai sholat rukuk ono sing rasane koyo balik, paham ya? Kembali ke mlebu rasane ke mulut sampean itu juga najis karena itu dari perut, paham? Nah maka itu juga batal sholat kita karena apa yang ada di mulut, di hidung, di mata kita atau telinga kita atau yang seperti itu, misalkan ada hal-hal yang keluar dari situ, maka itu termasuk najis yang nempel ke dalam apa yang nempel pada badan kita. Maka itu juga najis dan membatalkan sholat. Atau mungkin tempat nih, tempat itu ya kita mungkin sajadah nih, sajadah sampai juga harus bersih, tidak boleh terkena najis. Nah, itu juga misalkan serban, serban misalkan kopiah, serban atau jubah yang sampai pakai dan lain sebagainya itu juga harus suci dari najis. Paham dari sendiri, najis yang nempel pada badan, pakaian sama tempat. Mungkin ya harus kita ulang daripada nanti penting. Beda, nah, lanjut. Jadi najis-najis itu yang biasanya sering nempel kepada kita itu ya, sing paling sering tanpa kita sadari. Jadi, lek sholat ataupun di rumah terkadang telek jejak itu sering itu nggak merosot. Atau mungkin yang punya peliharaan kucing, ya lek kucingmu sopan kemarin, lek kucingmu gak sopan baru pipis di sebarang tempat misalnya. Terus kadung sholat itu boleh kok pas wayai sujud kok mau bersih. Nah, itu juga harus hati-hati. Paham ya? Itu termasuk tempat terus bagian. Jadi ada najis yang tidak dapat dimakmum ketika nempel pada pakaian dan air. Najis apa saja itu? Ya, seperti tangan, apa? Seperti tahi, tai, kucing, apa, jejak dan lain sebagainya itu tidak dimakmum. Air kencing dan lain sebagainya dari hewan itu tidak bisa dimakmum. Kalau najis yang dimakfu itu ya yang tidak terlihat. Gitu. Yang tidak terlihat itu artinya ya kita kira misalkan ini, ono kucing pas wayang sampai sholat poro-poro langsung dengar bisa bel. Tapi tempat sajadah yang barusan dilewati kucing itu ketika sampai tengah-tengah sholat sampai lihat nggak kelihatan najisnya. Gitu. Paham ya? Saya ngerti kucing itu bukan kucing rumah.
Artinya kucing tersebut adalah kucing yang masuk dari luar misalkan. Paham ya? Kalau kucing dari luar rumah atau kucing liar, otomatis kan itu jalan di embong kan kemungkinan najis. Tapi dia masuk rumah ketika sampean sholat, liwat di sajadah sampean. Dan ketika sampean lihat sambil sholat sajadah itu, orang najis sih. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Itu adalah najis yang tidak terlihat. Malah ainun ro'at. Jadi orang ketok. Jadi tidak apa-apa yang seperti itu. Tapi biasanya tidak mau hati-hati itu balai ini sebenarnya. Tapi itu sudah dimakfu. Itu masuk dalam kategori dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Boleh dilanjut sholat. Terus nomor 3, najis yang hanya dimakfu pada pakaian tapi tidak pada air. Apa itu? Najis berupa darah yang sedikit. Najis darah yang sedikit terus nempel ke pakaian kita ketika kita sholat. Itu boleh sholatnya dilanjut. Ya. Kalau najis darah terus terkena sama air, nah itu tidak dimakfu. Misalkan ada air nih, air tidak sampai 2 kola, terus terkena najis sedikit aja. Walaupun tidak ada yang berubah, tapi itu ikut najis. Paham ya? Kalau air tidak bisa dimakfu, tapi kalau pakaian masih bisa dimakfu. Kenapa kok seperti itu? Karena air cepat nyebari. Jika kena najis, terus titik misalkan sedikit saja, itu nyebar ke yang lain, makanya najis. Kecuali air tersebut lebih dari 2 kola. Paham ya? Jadi masalah air 2 kola, air sedikit, air banyak, kapan hari sudah dibahas dan bahas. Terus nomor 4, najis yang dimakfu pada air. Yo najis bangkai yang tidak ada darahnya. Belalang misalkan. Terus yang biasanya mimpi-mimpi di kontrakan. Sehingga hewan mulai kecoa itu. Kecoa barang. Kecoa itu tidak najis. Misalkan kecoa mati di jeding itu. Lepunan kopi misalkan. Tidak najis itu. Paham? Landa malah asaid. Tidak ada darah mati. Belalang. Terus mungkin apa? Kecoa dan lain sebagainya. Tapi najisnya enggak gitu. Paham ya? Itu terkait sama eh, apa? Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Terus yang nomor 3, syarat sahnya sholat, satrul aurat, nutup aurat. Nah, ini penting ini. Syarat nomor 3, syarat sahnya sholat, nutup aurat. Terus batasan aurat itu seperti apa? Hmm, Yang dimaksud nutup aurat itu sekiranya kulit kita ini tidak kelihatan warnanya, jadi tidak jelas. Jadi misalkan gini, sampean umpama jagongan ambil uang, sampean misalkan bercakap-cakap, ngomong-ngomong sama orang. Orang yang sampean ajak bicara itu tidak bisa memastikan kulit sampean itu warnanya apa. Gitu loh. Kan ono saya ini kan pakaian-pakaian taruh tipis-tipis ada. Untuk terawang-terawang. Nah, batasannya seperti apa pakaian yang apa nutup aurat itu? Yang orang lain ketika berbicara berhadapan-hadapan sama sampean itu tidak bisa memastikan kira-kira kulitnya sampean itu warnanya apa. Paham ya? Nek terawang temen ngono misalkan, lha kayak gini ki kan putih, ora pakai terawang tidak apa-apa. Ada yang biasanya agak terawang banget. Nah, itu tidak nutup aurat namanya. Oke. Terus ini, sedangkan di dalam sholat, syarat sahnya sholat itu menutup aurat itu bagi laki-laki tertutup antara baina surrah warukbah, antara nih pusar sampai dekul. Paham ya? Pusar sampai dekul. Pak, misalkan ono arek lanang terus sholat, pokoknya udah ketutup sampai dekul ya sah. Pakai pakaian sah, tapi gak sopan. Paham ya? Misalkan nggak ada pak, nggak ada pakaian sama sekali pak, semuanya najis, ono emek sarung tok pak, ya apa? Akhirnya sarungnya diujuk ngebur, kayak nutupi teli, tapi kayak nutupi boleh sah, sah, tapi ya gak sopan, paham ya? Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, semua harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Tak iling lagi kanggone bapak, bapak yang sholat pas wayai sholat pakai mukena, mukena kalian itu ora ono cincinnya ya, berarti ada. Mukena kalian itu loh biasanya dari mukena waktu di tangan itu tak ono
Bolongan sak ini enggak. Nah, itu gawe nyelundupno jari tengahmu itu. Biar apa? Biar waktu kalian sujud dan lain sebagainya nggak kebuka. Ini nggak kelihatan. Oke. Yang ini nggak kelihatan. Itu dipakai. Orang kayak juga ini dong. Kok biar ada. Ini nambusnya orang ini barang. Nah, itu ada fungsinya itu. Jadi yang boleh kelihatan itu cuma efek-efek tangan sini sama wajah. Terus rambut-rambut barang ini biasa rada metu itu hati-hati. Bapak sholat. Itu aurat itu. Oke. Jangan sampai. Makanya biasanya kan pemerintah itu pakai apa dan kira ya? Ciput namanya. Ya macam-macam ya. Orang ngarani mina, ngarani ciput itu. Jenenge wong ciput. Ya pakai ciput. Intinya apa? Rambutnya aja sampai keluar. Rambutnya sampai keluar dikit. Rambutnya perempuan itu aurat, termasuk dalam sholat gitu loh. Balik mas-mas, ingat-ingat ketika sholat. Sama bener sholat nggak harus tertutup seluruh wajah. Memang auratnya hanya pusar sampai dengkul misalkan. Tapi lah iso ya ditutup sing rapi lah ya. Oke, sing rapi. Nah, ini termasuk mas-mas ini. Sampeyan lek pakai kopiah, tak eling lagi. Dulu guru saya itu Ki Haji Muhammad Kamal Fauzi Sifat mesti ingatkan. Lek sholat, sampean misalkan tak sholat ya, batuk ketutup ini tak apa. Tapi lek pas wae sholat dan iki kudu kebuka ini. Ada enggak kan kadang sholat itu kopiah malah ini. Jadi ada lek sujud cek orang gak sah. Batukmu itu kudu nempel tempat sujud. Tidak boleh tertutup. Pak, misalkan yang tidak pakai kopiah. Terus ketika sujud, misalkan Pak Ustadz, gimana? Pas waktunya sujud, terus rambut kalian misalkan agak panjang. Misalkan ini tutup. Ini misalnya ketutup kayak gitu. Terus gimana? Ya ketika mau sujud, kena mau. Ini terus. Jangan sampai ada rambut yang menutup apa? Batuk sampai. Nanti tidak sah aja. Paham ya? Ya, hal-hal sepele kayak yang kadang tidak terlalu diperhatikan. Walaupun ini tidak ada hubungannya sama aurat ya, tapi perlu kita sampaikan. Biar sama juga. Jadi syarat sahnya untuk sholat nomor tiga, eh, menutup aurat. Auratnya laki-laki seperti tadi, perempuan seperti tadi. Pak, misalkan gini, saya pernah dengar. Katanya orang kalau sholat di apa gelap-gelap misalkan, sholat lampu ini. Tidak pakai apa-apa boleh, Bang. Sah-sah saja. Iya. Bagi yang memang tidak punya pakaian. Paham ya? Misalkan memang tidak punya sesuatu yang bisa nutupi auratnya ketika sholat. Pak, dia kan punya pakaian, tapi najis semua misalkan. Ini misal sama di kontrakan. Pakaian itu kayak telur ya. Terus najis kabeh. Nah, sedangkan sampean harus sholat maghrib keburu bisa. Terus gimana Pak? Milih konco misalkan atau konco kontrakan ini. Milih tonggo kontrakan diusulkan, nggak kenal. Akhirnya sampean kan bingung, gimana ini? Akhirnya terpaksa sholat karena tidak ada pakaian lain. Akhirnya lampu dipateni sholat berutuh. Oleh. Tapi alasannya ya cuma memang benar-benar urgent. Paham ya? Lek gak urgent misalkan kau mau apa-apa mau sholat kau yang ngono diseletik malaikat. Ya, tak boleh ya. Paham ya? Jadi khusus itu. Itu kondisi khusus yang tidak boleh kalau apa-apa alasan apa-apa terus tiba-tiba seperti itu. Terus nomor 4, syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Perhatikan syarat sahnya sholat nomor 4 menghadap kiblat. Sekarang sini, sampean pernah nggak kepikiran kira-kira kiblat kita itu kan Ka'bah. Ya. Kiblat ada orang yang mengatakan kiblat itu Ka'bah, ada orang yang mengatakan kiblatnya itu Masjidil Haram. Karena ada ayat di surat Al-Baqarah itu setelah Masjidil Haram itu waktu itu bahwa itu setelah dia apa sih awal itu ada satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwasanya kiblat kita itu adalah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah di bawah. Oke,
Jadi kiblat itu adalah Masjidil Haram bukan Ka'bah. Karena gini, kalau misalkan kiblat kita itu Ka'bah, nah Ka'bah itu ukurannya piro. Sedangkan sampean saja misalkan 30 meter ya dari sini. Ini kan ukuran 30 meter ya. Pojok ngarep itu tak tutup kok ukur. Dari situ ya misalkan sampai ke belakang itu 30 meter. Jangankan sama belok sedikit banyak. Belok sedikit aja itu misalkan ditarik lurus, itu gak kenceng sampean. Paham ya? Nah misalkan dari sini terus ke Masjidil Haram ini loh. Kok kan bener-bener lurus kenceng gak bahkan gak mungkin. Apa mana like sofing ini kayak lebar misalkan kayak gini 20 meteran misalkan. Sama sih sholat merono orang bablas itu kok Ka'bah sholat ini. Ya tak paling gak ngadep Ka'bah. Ya. Makanya yang jadi patokan itu perkiraan, bukan apa? Eh, bukan sahih, okay? Nah, istiqbalul kibah aini yaqinan fil qurbi wa dhannan. Jadi ada yang menghadap kiblah itu secara yakin, ada yang secara prasangka perkiraan saja. Yang yakin itu kapan? Ya ketika sampai apa umroh di haji. Itu jelas ketok banget nggak baik sampai ngadepi ke arah Ka'bah. Nah, paham ya? Tapi kalau kita kayak gini tidak ada di depannya persis ya pakai zon itu tadi perkiraan. Jadi tidak perlu sampai bingung. Kira-kira kenceng tak turun. Pokoknya orang masjid ya, mana seorang usah kok bingung. Kalau ini masjid itu mesti ukur tak turun. Wis arahnya kiblat tak turun. Kata sholat dari boleh kompas bareng dan dah semuanya sholat tak wis. Paham ya? Terus hubungannya sama sholat. Gini, orang yang sholat itu ketika berdiri, yang wajib menghadap kiblat itu bukan wajah. Tak balik nih. Orang sholat ketika posisi kita berdiri, yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Paham ya? Ketika berdiri sama duduk, yang wajib menghadap kiblat itu dada kita, bukan kepala. Paham ya? Dada. Terus ketika ruku, nah, sama sujud itu apa? Sebagian besar anggota tubuh kita harus menghadap ke kiblat. Kalau berdiri sama duduk yang menghadap kiblat apa? Dada. Ya, dada kita harus menghadap ke sana. Makanya nggak oleh misalkan taman sholat mau ngadep, ngadep ini tapi cara mungkin. Ini nggak menghadap kiblat ini. Paham ya? Itu gini sejak. Nah ini mau sholat misalkan noleh dulu ya nggak apa-apa. Misalkan sama sholat, nah, tapi tak ono wong di Indonesia. Sampai nek nemoni di Timur Tengah banyak. Ono wong sholat barang ini, ono balik glodak buri ditoleh. Balik. Ya udah batal aja, tapi aneh. Paham ya? Jadi ketika berdiri yang harus menghadap kiblat apa? Dada. Berdiri sama duduk. Ketika rukuk sama sujud, maka keseluruhan anggota tubuh kita harus menghadap ke arah kiblat. Terus Pak, terkadang kan ada orang yang sholat itu tidak berdiri, tapi dengan cara duduk, seperti tadi duduk udah dibahas. Nah, misalkan ada orang sakit, terus duduknya itu kan, misalkan ada orang sakit, akhirnya sholatnya kan sambil tidur, misalkan mutojian. Mutojian itu karena dia sakit, akhirnya dia tidurnya sambil, dia sholatnya sambil tidur miring. Arti tidur miring artinya. Misalkan ini kepala ya, kepala kita misalkan. Tapi harus ada di sebelah utara. Ya. Jadi misalkan kono kiblat, misal ini, ojo mbok diarani Ustaz ning ngawur timur jari ini kiblat. Misalkan sana kiblat. Jadi kepala saya ini harus ada di sini. Terus miring. Yang wajib menghadap ke kiblat mana? Wajah sama dada kita. Miring ke arah sana. Ada golek mesendenan miring, tidur miring. Itu bagi orang yang sholatnya sambil tidur miring. Pak, misalkan dia sakit, terus tidurnya terlentang. Kalau tidurnya terlentang, yang wajib menghadap arah kiblat itu satu wajahnya, wajah, terus telapak kaki. Wong misalkan gerimis dari semoga-moga barengan nanti putri dirahmati Gusti Allah. Misalkan orang tidur, ya apa ya, tak hijau tuh ya.
Paham? Jadi seperti itu. Itu yang wajib menghadap kiblat, dua kakinya menghadap ke sana, sama wajahnya. Itu bagi orang yang sakit terus kemudian sholatnya sambil tidur. Yang wajib menghadap ke arah kiblat itu. Pak, misalkan sakitnya parah, hadap kiblat nggak bisa, terus mau sambil miring terus memungkinkan, duduk nggak memungkinkan, apalagi berdiri. Terus gimana Pak? Ya seorang usah ngadep kiblat, wis pokoknya wong iki dikongkon tetap kedip lah wis. Wah ya, Allah Akbar ya kedip dong. Oh, rukun. Paham ya ini gini? Misalkan orang sudah ditakut langsung Pak, saya tanya, sampai ngenteni ini kok mandek, aku biasanya ngaji lagi waktu 12 ya. Dan situ takut kan. Masalah kiblat, arah kiblat paham ya? Terus gini, ada beberapa keadaan yang terkadang kita itu tidak diwajibkan untuk menghadap arah kiblat. Oke. Ada keadaan-keadaan khusus yang memperbolehkan seseorang itu ketika sholat tidak harus menghadap ke kiblat, tapi tetap harus menghadap ke kiblat eh, di beberapa rukun saja. Misalkan gini, sholatul khauf. Sholatul khauf itu sholat ketika kita berada di tengah-tengah peperangan. Itu ada tata caranya. Jadi misalkan sampai sholat habis perang, mana boleh zaman biyen itu ada aturannya. Bukan terus kemudian kok oh, itu perang nggak sholat, enggak, tetap sholat, tetap sholat. Jadi takbirnya harus menghadap ke kiblat dulu. Setelah takbir menghadap kiblat, tak apa-apa wis. Jadi habis sedekap ini ono koncone bedil, mungkin bedil wis. Oh, ini sampai pelawayu kok wae kok ini tiarap tiarap. Wae sujud sujud, melayu ngadep maneh melayu gak kebuni ngadep nanti. Itu sholat ketika dalam kondisi perang seperti itu. Dulu di zaman Kanjeng Nabi seperti itu. Bahkan ada tata caranya, misalkan sofi ditoto. Jadi lah sholatul khauf itu kadang sholat di ketika ada dalam keadaan peperangan itu imam itu ambil soft sing pertama sujud dhisik. Sing soft kedua itu ngeteni ambil ngadeg nih. Joko yang sholat. Nanti ada waktunya ketika soft pertama sama soft kedua itu berdiri, soft pertama sama imam berdiri, soft kedua yang sujud gantian seperti itu. Ada tata caranya. Ya, semoga-moga gak perlu sampai kaya mengarek di Indonesia. Doa amin orang paham ya. Terus ada lagi, misalkan kondisi seperti ini. Ini mungkin sering terjadi bagi teman-teman yang sering kali pulang kampung atau pulang ke rumahnya yang kebetulan rumahnya jauh. Terus sampean pulang ke rumah itu naik kereta atau naik bis. Yang bis atau kereta tersebut tidak memungkinkan untuk berhenti di waktu sholat. Sampean pulang mau ke rumah perjalanan antar dari Malang ke rumah sampean itu kurang lebih sekitar 5 jam. Ternyata jadwal berangkatnya kereta yang sampean naiki jam setengah 3. Padahal setengah 3 itu belum masuk waktu asar. Asarnya jam 3 misalkan. Berarti di situ kan nanti ada sholat yang ditinggal. Sholat asar sama sholat maghrib. Mungkin sholat maghrib masih nututi. Tapi sholat asar kan gak iso. Masuk sampean di apa kereta mari ngono beber saja kan tenang karena sholat kan tidak memungkinkan, akhirnya ada yang namanya sholat dihormatil waktu, sholat karena hormat waktunya sholat. Artinya apa? Yo sholat saono sampai punya wudhu nggih monggo, gak punya wudhu nggih monggo. Takbir ngadep nyetan yo ora apa cek tahu salate nek takbir ngadep nyetan ya bilungguh ngono wis ora Allahu Akbar ngadep nyetan ngadep bulan wis gak peduli wis. Enggak apa-apa. Itu juga diperbolehkan. Itu hormat. Kenapa kok ada tata cara atau aturan main sholat seperti itu? Karena agar misal andai kata terus naudzubillah ada sesuatu yang akhirnya menjadikan orang tersebut meninggal di tengah-tengah perjalanannya sebelum dia benar-benar bisa melaksanakan sholat asar dengan sempurna, dia sudah melakukan sholat asar dihormati waktu tersebut. Berarti dia tidak punya tanggungan
sholat. Paham ya? Memang sholat itu penting boleh. Sampai tata caranya diajarkan seperti itu. Loro gak iso ngadeg dikongkon lungguh, gak iso lungguh dikongkon turu miring, gak iso turu miring dikongkon terlentang, gak iso terlentang ya dikongkon gawe isyarat, gak iso gawe isyarat yo disolati. Kan ngono urut-urutan. Jadi memang sholat itu sangat penting sekali. Bahkan ketika di kendaraan ya seperti itu. Gak bisa ngadeg arah kiblat yo ora apa-apa. Karena memang sepenting itu sholat bagi kita. Karena yang menjadi pembeda kita dan orang selain Islam ya dari sholatnya. Makanya ketika ada orang sholat terus pamer sholat itu gak dosa. Sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Ya awakmu jam loro bengi marang foto saja. Kamu kok guys status, kok guys story, kamu alhamdulillah bisa bangun pagi melaksanakan sholat tahajud, witir dan lain sebagainya. Iku riya jenenge. Nah, tapi kalau sholat fardu, itu oleh dipamerno. Ngono lho. Aja kudu pamer malah. Makanya sampai ono jamaah barang itu. Satu untuk syiar, nomor dua untuk menunjukkan bahwasanya kita sudah melaksanakan sholat. Karena itu kewajiban kita kepada Allah. Tidak apa-apa. Takut ikan jani, mari sholat maghrib. Mari tak. Sholat maghrib jamaah. Tak apa-apa. Bukan sombong. Jadi memang harus seperti itu. Harus ditunjukkan. Beda lagi kalau sholat sunnah. Konyolnya kata kok malah diceritani. Aku mau begini alhamdulillah. Tuhan mau boleh tangis. Sedih tuh. Tangan tuh bisa. Semoga alhamdulillah syukur. Hukum-hukum nih sama neng. Jadi pamer. Paham ya? Kalau sholat fardu, sholat wajib. Zaman. Hari senengane isu mobilitas B. Dari Quran tiga ini. Skor. Dilarang ini ya Allah masih engkau berikan jalan bisa melaksanakan sholat. Jadi tadi ganjaran ke situ. Paham ya? Jadi ada hal-hal kan. Terus selanjutnya wa dukhulul waqt. Nah, nomor 5 syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Bagi kita yang hendak melaksanakan sholat, wajib harus mengetahui waktu masuknya sholat. Duhur itu jam piro sampai jam piro, ngasar itu jam piro sampai jam piro, subuh itu jam berapa sampai jam berapa, itu wajib ngerti. Kalau kita nggak ngerti itu nggak sah sholatnya. Paham ya? Sampean jam setengah 11 sholat duhur misalkan, yo gak sah. Hmm. Sholli fardhu Sholli fardhu dhuhri arba rakaat istaqbil qiblati ada Muhammadillahi ta'ala Allahu akbar. Mari sholat soleh apa salam gimana kan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi apa ikan jani sholat apa duhur jam piro setengah 11 orang tidak sah. Wajib mengetahui waktunya sholat. Waktu masuknya sholat fardu itu wajib. Termasuk subuh. Sing biasa sering nyelowor itu subuh arek. Subuh itu ada waktu syuruk. Jadi habisnya waktu subuh itu biasanya setelah azan subuh kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit sampai 1 jam setengah itu batas waktu subuh setelah azan. Mari azan sampai 1 jam setengah mari ini azan itu batas waktu sholat subuh. Setelah itu biasanya surut. Surut itu wis gak mlebu subuh bisa sampai sholat yo kodok aku jenenge bisa. Arek kadang enggak kok isi peteng yo oleh subuh. Lelek peteng menjadi lampune mati. Lawang kok tutupi kabeh yo peteng. Paham ya? Jadi ada waktu surut. Sama nak duwe HP arek instalon ngono lho. Ojo Spotify, Netflix, video apa maneh. Video ngono-ngono iku tok sing diinstal yang daerah TikTok apa macam lah. Buat diinstal aplikasi gak sampai 100 MB kali. Aplikasi waktu sholat itu loh. Diinstal cek ngerti waktunya sholat. Apa khawatir tak boleh pas wae masuk waktu adzan HP mu adzan di budaya konjoni wi HP-nya adzan. Nah, gitu. Konjoni HP-nya adzan tadi. Kecil. Iya, HP-nya adzan. Biasanya HP ini
Tapi wongnya gak sholat. Eh, Paham ya? Tentang masuk waktu. Terus nomor 6, wal ilmu bi fardiyatiha. Wajib bagi apa menjadi syarat sahnya sholat bagi orang yang melaksanakan sholat adalah ngerti fardu-fardune sholat. Mengerti fardu-fardunya sholat. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan fardu-fardunya sholat, coba sampai tak takut saya ini. Sampai hafal fardu di sholat. Ini, hafal fardu di sholat. Menengah, ini logo ya ini. Ada yang hafal gak fardu sholat? Ayo, nek ono sing hafal fardu sholat ngacung ngomong. Jawab bener tak kayak bisa kan. Tenan nih gak gorong. Ayo, siapa sing hafal fardu sholat? Hah? Tuh, ono tak ada. Apa rek? Fardu sholat. Fardunya sholat itu ada 13. Tanpa tumpah nina. Kalau sama tumpah nina jumlahnya 17. Oke. Apa saja itu? Insya Allah minggu depan, setelah ujian, setelah kalian liburan dibahas. Sungguh ini rek, mari ini liburan ya. Iya, minggu depan kalian ujian ya. Iya, oh minggu depannya lagi. Tapi ben wis pray yo ngaji ini yo. Iya, ini pertemuan terakhir Pak. Pertemuan terakhir. Jadi fardunya sholat itu ada 13. Secara singkat mawon perhatikan dulu. Satu niat. Dua takbiratul ihram. Tiga berdiri. Tak baleni. Satu niat. Dua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu maca Allahu Akbar. Iku jenenge takbiratul ihram. Dudu ngangkat tangan. Ngangkat tangan iki sunah. Kan sholat di tanganmu gak usah kok angkat ini langsung sedekap ya oleh. Gak sedekap itu kan ngene lho sholat ya oleh. Sing wajib itu takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Baca itu yang wajib. Bukan dibatin loh ya, kudu diwaca. Allahu Akbar. Tapi tidak boleh apa kerasnya ngalah-ngalahi imam. Imam ini Allahu Akbar sampai Allah. Oh ya ora oleh. Aku keplakan jauh. Paham ya? Dua takbiratul ihram, tiga berdiri. Empat membaca Fatihah. Lima ruku. Enam iktidal. Tujuh sujud. Delapan duduk di antara dua sujud. Terus sembilan duduk tahiyat akhir. Gak usah. Duduk tahiyat awal gak usah. Duduk tahiyat akhir itu yang rukun. Apa? Fardunya sholat. Terus nomor 10 membaca tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Terus nomor 11 membaca sholawat. Eh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad sama. Itu yang wajib. Setelahnya wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai akhir itu sunnah. Yang wajib itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu yang fardu. Terus nomor 12 nomor 12 salam. Nomor 12 salam. Nomor 13 tertib urut. Yang 4 mana Pak? Katanya 17. Yang 4 katut ditumakinah. Tumakinah dalam ruku, tumakinah dalam iktidal, tumakinah dalam sujud, tumakinah dalam duduk di antara dua sujud. Total menjadi 17. Lingan-lingan itu. Sampai sholat wajib ru itu. Orang ru itu gak sah sholat. Gerah kan. Nah ini Pak Yoko udah bohong. Paling sama yang nganggep semua gerakan sholat itu fardu paling sama. Iya kan? Ya tak apa-apa. Kalau sama nganggepnya seperti itu masih sah sholat itu.
Cepet ya. Terus selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Nomor 7, tidak boleh meyakini atau tidak boleh menganggap fardu-fardunya sholat itu sebagai kesunahan. 13 ini tadi, satu saja sampai anggap itu tidak wajib atau sampai anggap sunnah, tidak sah sholat. Nah, misalkan Allahu Akbar. Nah, itu sing sering arek-arek karo lek takbiratul ihram itu iki. Dikira arek-arek hendak gak wajib maca Allahu Akbar, wis pokoke tangan diangkat lah wis. Gak sah sholat. Karena itu sebuah kefarduan sampai anggap sunnah atau bahkan sampai anggap bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi fardu tidak boleh dianggap sunnah. Pak, kalau sebaliknya, misalkan sunnah, terus kita anggap fardu, tidak apa-apa. Tidak batalkan sholat. Contoh misalkan ini, kunut bagi orang-orang bagi kita yang madhabnya Syafi'i. Kunut, subuh kunut. Kunut itu kan sunnah. Sunnah abad. Terus misalkan kalian lupa, tidak kunut. Terus sama nganggep kunut itu wajib nih. Tidak batal sholatnya. Padahal misalkan tidak kunut pun ya tidak apa-apa. Sholat tidak pakai kunut kan tidak apa-apa. Tidak batalkan sholat. Benar ya? Jadi aja sing biasa kunut baru tidak kena wong gak kunut gak sah sholatnya. Nah, kunut itu sunnah. Terus yang terakhir nomor 8, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa aja perkara-perkara yang membatalkan sholat, insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, yuk, kalau singkat ditangkap, monggo silakan terkait terkait sholat dan harus apa yang kita bahas. Kalau ada permasalahan dalam sholat sampeyan, monggo silakan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Dan sholat GBR, kan ketemu mana yang jawab. Monggo. Sampai tidak ada pertanyaan tentang sholat, paling ketoro lah, gak tahu sholat. Tanya. Sebenarnya bukan tidak tahu, bukan tidak tahu sholat, kita bingung apa yang mau kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, mengenai sholat kita harus menghadap ke kiblat. Itu maksudnya apakah seluruh, misal kayak seperti kaki, kaki itu apa kita harus lurus menghadap kiblat atau boleh kayak miring? Kadang-kadang kan ada yang kayak miring gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, misal kita berjamaah di kampung Ustaz. Itu kan kalau stop depan sudah penuh, kita di belakang sendirian. Nah, kita itu kan inginnya mau apa namanya ngambil satu orang di tengah-tengah. Kan kita sendirian di belakang. Nah, maunya kita kan kalau jamaah harus lebih dari satu orang kalau di saf itu. Nah, kita mau ngambil yang kalau tidak salah ngambil yang di tengah. Nah, itu orangnya tidak paham. Nah, kita tepuk-tepuk sampai 10 kali nggak paham. Nah, itu kita harus bagaimana? Apakah tetap kita sholat di belakang sendirian dan itu hitungannya berjamaah atau sholatnya sendirian? Secara itu dulu. Terima kasih. Satu, yang ditanyakan tadi terkait tentang arahan menghadap kiblat. Menghadap kiblat, apakah kakinya harus lurus, apakah boleh miring dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Terkait menghadap kiblat, ketika berdiri yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Lek duduk yang wajib menghadap kiblat dada. Misalkan awakmu sholat sepurani, sholat misalkan sikilmu ini, rapopo, paham ah? Ini. Nah, terus misalkan sikilmu ini, apa kon sholat ini pun rapopo, ya, tidak harus sama lurus ini, tidak harus. Apa mana ambek boleh isi kiri kancane ini, adik kancane barang sikil ora patek seneng diutik, akhirnya minggir, ini song ini barang aja.
Ya. Jadi yang wajib menghadap kiblat itu ketika berdiri itu adalah dada kita. Lek kaki dan lain sebagainya, biasanya aturannya ukurannya segini misalkan atau gimana itu semuanya masuk sunnah. Oke, bukan keharusan masuk kategori kewajiban kita menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu dada mas, berdiri sama duduk itu dada. Terus yang kedua tadi terkait apa mas? Oke, sholat berjamaah. Misalkan kita kebetulan nyusul sholat jamaah dan ada di soft 3 dan ternyata kita sendirian. Apakah kita harus narik yang di depan untuk ke belakang satu untuk nemenin kita? Enggak perlu. Ya wis langsung melok jamaah iku. Apakah kita kehitung sholat jamaah? Ya iya. Wong sampean melok imam. Selama sampean ikut imam yo kehitung jamaah. Kalau sampai nunggu cuma satu ya lagi udah. Nanti kan misalkan jadi gini loh. Kita bisa berhusnudzon nyirong ini. Insya Allah nanti ada orang yang nyusul. Nah, misalkan kalau sing nyusul ya ora apa-apa sampai yo niate makmuman. Karena memang tidak ada ya mesti ae ndak bakal mau kancamu di ngarep wis salat enak-enak karepnya sampai nyusul ning mburi karena sendirian sampean teblek ini. Wah, bagi sing sampean jawi ini kundake mesti batin ini. Hari iki napa sing salat kok diceluk iki yo sing paham ya? Jadi tidak perlu. Misalkan sini yo, Iwan, ada soft 1, 2, 3. Nah kebetulan di soft 3 ini sampai nyusul sendirian. Terus tidak ada lagi yang nyusul. Oh, apa iki? Mosok sing di ngarep sampai taring ini. Mundur sih. Ya tak perlu ya sampai sholat itu. Apakah dihitung jamaah? Ya iya. Gitu loh, nggih. Paham ya? Jadi seperti itu. Yang perlu dijadikan catatan itu gini. Orang yang mau nambah soft, orang yang mau nambah soft itu mulainya dari lurusnya imam, bukan dari pojok sana. Paham ya? Sama lek kate buat soft baru itu mulainya dari lurusnya imam. Kalau biasanya cewek itu softnya itu dipisah kanan kiri, berarti yang misalkan imamnya di sebelah sini, berarti yo cewek mulai ini yang sebelah sini bukan dari soft yang sana. Kalau laki-laki yo pas lurusnya imam, bukan terus kemudian mojok ngono nganyar ini buat soft baru, paham ya? Itu yang perlu jadi perhatian. Paham mas ya? Bun, mulai sana takut mana ya? Enggak, oh iya, Pak Mogo. Bertanya Ustaz, bagaimana cara sujud wanita yang benar? Soalnya ada beberapa pendapat kan, yang figurnya Aisyah ada juga yang dan Umi Habs ada juga yang. Jadi bagaimana sujud wanita itu yang benar? Saya tegaskan sekali lagi nih, sujud itu yang paling penting sebenarnya satu, 7 anggota tubuh kita itu harus nempel ke tempat sujud kita. Apa saja itu? Satu, dahi, tidak boleh ketutup sama apapun. Ini harus. Terus 2 telapak tangan kita, 2 dengkul, apa sih bahasa Indonesia dengkul apa ya? Eh? Oh ya lutut ya Allah ya Allah bisa kok itu Indonesia. Lutut kalian ya harus nempel terus sama jari jemari kaki kalian. Kalau bisa lima-limanya bagus. Kalau enggak minimal ada 2 atau 3 atau 4 atau 6. Kalau ya 6 ya 5. Itu harus kanan kiri itu harus nempel. Itu yang wajib. Terus terkait masalah model sujudnya itu gimana? Nah, itu macam-macam. Tolong ya, tak praktek no, perhatikan.
Memang contoh-contoh sholat seperti itu yang baik dan benar itu yang seperti apa sebenarnya kita perlu. Karena masih banyak terkadang kita lihat teman-teman kita ya sholat rada freestyle. Aneh-aneh. Sing malah malih sing gayahe wis jan gak apa-apa dah. Apa maneh kaya sing kayak kita misalkan yang biasa mengkaji bab tentang sholat, ngaji fikih dan lain sebagainya. Lihat arek-arek mahasiswa sholat-sholat kayak ngono, arek-arek TK lah sholat modelnya. Wah, ini. Gini, satu aja tapi terakhir sebelum penutup. Berdiri itu yang baik itu mas, kaki sampean itu lurus sama pundak. Lurus sama pundak. Gimana cara lurus sama pundak? Sama kan iso kira-kira. Lek pundakmu lebarnya segini berarti kakimu ya begagai sama ini. Gak usah kok paksa ini. Ini kan melebihi pundak, paham ya? Lurus no sama pundak. Pundakmu sama ini. Lewatku rada kecengan mana ya iso rada cili mana. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk sampai lebar. Paham ya? Terus misalkan yang harusnya nempel itu pundak, bukan kaki. Paham ya? Rapatnya soft itu loh. Paham ya? Kalau di kitab kalau di kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan yang harusnya rapat itu pundak yang dijadikan patokan pundak. Jadi lek pundakmu nempel ambek kancamu, sikil wis kari nyocok notok nyesuai notok. Ndak perlu kakine kancamu kok uber nih. Wah ini arek minggir, wah ini kok uber maneh ini. Akhirnya gak semocok, wah ini kan sholat apa kowe ini ngedaya apa kan sholat apa ini. Ya, dapat tuh dikejar kayak gitu. Ini sering aku kadang lek ono wong uber ngono tak jarno. Pas wae ngatur oke. Oh, bisa hari moto. Oke, insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya ketika kita bahas fardu-fardunya sholat sekalian nanti beberapa praktek takbir itu yang baik seperti apa, sedekah itu yang baik dan benar seperti apa, berdiri rukuk itu yang baik dan benar seperti apa, sujud seperti apa, insya Allah dibahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah lebih kayak gitu 17.10 karena tadi memang mulainya juga agak telat. Sahabat G, sahabat G. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Sama semuanya yang hadir, semoga diberikan ilmu yang berkah. Belajar sampean juga diberikan lancar, diberi nema, khususnya 2 minggu yang akan datang. Seminggu apa 2 minggu ya? 2 minggu yang akan datang, ketika sama melaksanakan ujian akhir semester, semoga diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dalam mengerjakan soal, muga-muga tiga nilai yang terbaik, dosennya barang rojo kelas nang sami lek ngekei soal sing gampang-gampang ngekei nilai murah. Ya. Tapi yang mau ojo lali salate. Ya, salate senanan muga-muga difatihai bareng-bareng ya. Dosenmu jak kelas nang murid sing dapat nilai-nilai jelek-jelek itu muga-muga oleh nilai yang baik-baik. Sama juga dipermudah mengerjakan soal, mengerjakan ujian, sehat semuanya, sehat badannya, sehat pikirannya, dan juga orang tua diberikan kemudahan dalam mencari nafkah, sampai juga diberikan kemudahan dalam segala urusan sampean. Amin amin ya rabbal alamin ala hadihi wa ala kulli qiyamin sholihah. Al-Fatihah. Ya mau diistahin soal غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعلم لنا محمدك لله الخير وأن تجعلنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيت لنا كل فتاة من نحن المقدوس الخير إنك ولي كل إسلام وأنت بك خير ورحمة من خير
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حفظ الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Arifin atas penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama dan tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup kajian Muslim pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan mulai awal hingga akhir pada acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.